Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Berjumpa lagi dalam kegiatan kursus Guru Coach Indonesia Emas. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah masih sehat selalu? Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi sekarang ini. Apakah Bapak Ibu sudah siap semuanya? Alangkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan catatan kecil dan minuman ringan yang di depan Ibu untuk menemani kita dalam kegiatan kursus Guru Coach Indonesia Emas. Tak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Jadi Bapak Ibu sudah melewati tahap 1, 2, 3, sampai 5, dan 6. Jadi kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Apakah Bapak Ibu sudah selesai semua mengerjakan tugasnya? Apabila selesai, silahkan ketik di kolom chat yang sudah selesai angka 1, dan yang belum, silahkan ketik angka 0. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya. Berarti Bapak Ibu semua sudah paham dan mengerti tentang tugas-tugas yang telah kita kerjakan. Dan pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mendukung, yaitu dengan soft skill membuat kerangka pikir dan komitmen. Apakah itu mendukung? Kita lihat dari gambar ini ada sekumpulan gambar yang memperlihatkan mendukung. Jadi mendukung adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk membantu klien. Jadi mendukung adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk membantu klien untuk merasa aman, nyaman, mendapatkan perhatian, diterima, mendapatkan penghargaan, dan dianggap istimewa. Jadi tugas coach adalah membuat klien merasa nyaman, aman, mendapatkan perhatian, diterima, mendapatkan penghargaan, dan dianggap istimewa. Dan berikutnya, mengapa dukung ini sangat penting? Karena daya dukung itu dibutuhkan adanya terbuka antara klien dan coach-nya, harus otentik, kemudian harus respon terhadap klien, kemudian akurat, kemudian klien dengan coach-nya harus kreatif, tetap harus fokus, kemudian flow atau mengalir, kemudian fun, santai ketika melakukan kegiatan coaching. Jadi kata-kata bijak bahwa people buy from people they trust. Oke. 8 soft skill menuju coaching ini. Agar coaching ini berlangsung aman, nyaman, maka dibutuhkan yaitu antara klien dan coachingnya agar terbentuk pola-pola. Itu pertama, membuat kerangka pikir. Kemudian membuat komitmen dengan klien, yaitu menyamakan pikir, rasa, ucap, dan laku. Kemudian mengenali pola-pola klien. Mengakui pikir, rasa, ucap, laku oleh klien.
kemudian melakukan validasi, kemudian merayakan keberhasilan klien sehingga klien merasa dihargai, kemudian memfasilitasi dan menyimpulkan. Ketika selesai melakukan coaching, kita harus memfasilitasi klien, kemudian menyimpulkannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Kenapa membangun kerangka pikir itu perlu? Ya, kita lihat ada gambar seorang pramugari di atas pesawat mengarahkan para penumpangnya agar melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar penumpang merasa nyaman, penumpang merasa dihargai, dan penumpang merasa tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang sangat penting dilakukan. Karena dengan mengakui pola pikir coaching, kerangka pikir ini adalah membentuk kerangka pikir klien dari awal sesi coaching sampai akhir coaching dengan tujuan yang ingin dicapai, bahwa coaching ini adalah hal-hal yang harus dibentuk dengan mengenali pola-pola coaching, yaitu dengan sumber daya yang dimiliki, tujuan yang dimiliki. Dengan satu, klien siap mengikuti coaching. Kemudian memahami proses yang akan berjalan, kemudian tidak terjadi salah paham, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Coaching ini sangat perlu mengakui kerangka-kerangka pikir, yaitu disebabkan karena adanya definisi. Jadi definisi adalah seorang coaching harus menuntun coachi agar sampai di tujuan dengan rasa aman dan nyaman, dengan memiliki sumber daya tujuan. Definisi. Kemudian kedua adalah waktu. Waktu yang diperlukan adalah 7 menit, 20 menit, dan 45 menit. Sehingga para coach ini atau coach yang dihadapi ini merasa aman, nyaman ketika melalui coaching. Kemudian ada proses. Jadi prosesnya ini bisa melakukan pertemuan awal atau perjanjian sebelumnya sehingga ketika melakukan coaching merasa nyaman. Kemudian Anda melakukan kesepakatan aturan main. Jadi coach harus melakukan kesepakatan aturan main ketika melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, perlu melakukan testing pertanyaan seperti apakah Anda yang perlu dipertanyakan atau testing kesiapan. Testing kesiapan ini adalah menanyakan terhadap klien apakah sudah siap, apakah bersedia sebelum melakukan coaching. Kemudian membuat komitmen. Jadi membuat komitmen antara coach dengan kliennya adalah dengan menyampaikan dan menunjukkan peran dan attitude coach. Coach sebagai fasilitator, mendengar aktif, mendukung, kemudian mengeksplor sumber daya yang dimiliki oleh coach dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap kliennya. Peduli dengan klien, hadir sepenuhnya, kemudian penasaran dengan klien. Kemudian menjaga kerahasiaan. Menyampaikan kepada klien bahwa percakapan ini akan tetap dijaga kerahasiaannya sehingga klien merasa dihargai. Kemudian terbuka. Jadi tidak menyimpan atau terbuka terhadap klien hal-hal yang dijaga kerahasiaannya. Kemudian self-esteem. Kemudian sampai di sini apakah Bapak Ibu adakah yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu tidak ditanyakan? Silahkan bertanya Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang
sangat penting. Silahkan bertanya di grup, silahkan bertanya bersama teman-teman yang lain, atau dapat mengulang-ulang video ini, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mempraktekkannya. Silahkan Bapak Ibu mencari klien-klien atau berjanji dengan klien kita sehingga Bapak Ibu dapat mengasah kemampuannya dalam melakukan coaching. Saya akhiri kegiatan kursus kita kali ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.